Kini peningkatan eskalasi konflik antara Israel dan Mesir tampaknya semakin terlihat. Hal tersebut ditandai dengan adanya pergerakan pasukan besar di semenanjung Sinai. Karena hal itu pula Israel mencoba menghubungi Mesir untuk meminta penjelasan mengapa Mesir mencoba mengerahkan pasukan mereka. Pasukan pertahanan Israel IDF telah mencatat adanya peningkatan signifikan dari setiap aktivitas yang terjadi di semenanjung Sinai. Bagi mereka, Mesir sudah melakukan sebuah pelanggaran terhadap perjanjian damai antara kedua negara. Aktivis yang dimaksud oleh IDF adalah pembangunan rintangan anti-tank, persiapan logistik besar, dan pengarahan divisi berlapis baja. Melihat semua itu, Israel sangat khawatir jikalau di kemudian hari, apa yang dilakukan oleh Mesir dapat menjadi penghalang bagi operasi militer yang mereka lakukan. Pertanyaannya adalah mengapa Mesir menjadi sedemikian marah? Diketahui bahwa negara tersebut bahkan sedang dalam proses keluar dari krisis ekonomi yang mereka alami, tapi mereka tetap mengambil langkah serius terhadap siapapun yang mencoba mengusik, termasuk Israel. Bagaimana awal mula permasalahan ini tercipta? Tindakan Mesir tampaknya masuk akal, mengingat mereka mungkin ingin menghindari campur tangan Israel dalam politik domestik mereka. Baru-baru ini media Israel terus menggiring isu bahwa Mesir akan menyerang Yaman. Salah satu media Yaman bahkan mengutip pernyataan Yehoshua Merlechter, seorang peneliti Israel dari Pusat Dayan di Universitas Tel Aviv, yang menyebut melalui akun media sosial X bahwa intervensi Mesir didukung Israel untuk menekan Houthi dan mencegah penurunan pendapatan terusan Suez. Situasi ini memberi kesan bahwa Israel mencoba memprovokasi Mesir secara halus untuk bertindak lebih tegas. Memang benar Mesir mengalami kerugian besar akibat blokade yang dilakukan Houthi. Terusan Suez telah lama menjadi sumber utama pendapatan negara, penting untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka. Namun blokade Houthi di Laut Merah membuat perusahaan pelayaran enggan melewati jalur tersebut. Serangan Houthi yang kerap terjadi kini menjadi ancaman serius bagi kapal yang melintasi kawasan itu. Menurut data Dana Moneter Internasional (IMF) pada minggu pertama tahun 2024, volume kargo yang melewati terusan Suez turun drastis hingga 35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Aiti dalam diskusinya dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional Arsenio Dominguez mengungkapkan bahwa ekonomi Mesir mengalami kerugian besar mencapai 6 miliar dolar akibat krisis pengiriman barang di Laut Merah dan menurunnya aktivitas kapal di terusan Suez. Para analis memperingatkan dampak finansial yang lebih besar jika serangan Houthi berlanjut karena dapat menghambat jalur maritim utama yang menghubungkan Eropa dan Asia. Bagi Mesir, jalur buatan yang dibuka sejak 1869 ini sangat vital. Pada tahun fiskal 2022-2023, pendapatan transitnya mencapai 9,4 miliar AS dolar. Namun Mesir tidak pernah secara resmi menyebut rencana menyerang Houthi Yaman. Menanggapi isu yang beredar, sumber resmi Mesir membantah laporan media Israel yang menyebut Kairo bersiap untuk intervensi militer di Yaman. Sumber tersebut menegaskan kepada Cairo News bahwa laporan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda yang mengarah ke sana. Sayangnya Israel tak mau berhenti melakukan provokasi, dan akibatnya Mesir mencoba mengambil langkah dengan menempatkan pasukan mereka di semenanjung Sinai yang seketika saja membuat Israel cemas. Israel sebelumnya menuduh Mesir melanggar perjanjian damai, tetapi Jenderal Ali Habsyi, mantan asisten Menteri Pertahanan Mesir dan mantan Gubernur Sinai Utara, menyatakan pada The New Arab bahwa Mesir tetap mematuhi perjanjian tersebut. Menurutnya, tindakan Mesir di Sinai masih berada dalam batas yang diperbolehkan, dan laporan media Israel hanyalah bagian dari perang psikologis untuk menciptakan kekhawatiran di kalangan warga Israel. Mesir telah meningkatkan kehadiran militernya di Sinai, bahkan sebelum perang di Gaza, sebagai langkah untuk menumpas cabang kelompok negara Islam di barat laut dekat terusan Suez dan Laut Merah. Presiden Abdel Fattah el-Sisi pada Oktober 2023 menegaskan bahwa upaya Israel untuk memindahkan 2,3 juta penduduk Gaza ke Sinai akan mengancam perdamaian kedua negara, menjadi alasan utama kehadiran pasukan Mesir di wilayah tersebut. Meski begitu, Israel tetap menuduh Mesir melampaui batas yang diatur dalam perjanjian. David Govrin, mantan duta besar Israel untuk Kairo, menyatakan kepada UNED bahwa Mesir telah mengirim lebih banyak pasukan ke Sinai daripada yang diizinkan oleh lampiran keamanan perjanjian. Selain itu, Israel juga merasa dirugikan oleh temuan terowongan yang membentang dari Sinai ke jalur Gaza, termasuk beberapa yang mencapai lebih dari 1 km dan berada puluhan meter di bawah tanah. Sebanyak lebih dari 10 terowongan serupa dilaporkan ditemukan selama perang, meningkatkan ketegangan antara kedua negara.
Israel tampaknya ingin Mesir menarik pasukannya dari semenanjung Sinai yang mereka anggap sebagai ancaman. Namun Mesir menolak dengan alasan bahwa langkah tersebut tidak melanggar perjanjian apapun dan sepenuhnya wajar. Ketegangan ini belum menemukan solusi, dan jika perseteruan meningkat, apa yang mungkin terjadi? Baik Israel maupun Mesir memiliki kekuatan militer yang tangguh. Militer Israel dikenal memiliki kemampuan yang merata di angkatan darat, laut, dan udara, dengan angkatan udara sebagai unit unggulan. Hal ini terbukti dalam Perang 6 Hari tahun 1967 ketika Israel melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Mesir, melumpuhkan sebagian besar jet tempur mereka. Keberhasilan ini menjadi kunci kemenangan Israel, meskipun mereka juga menghadapi Suriah, Yordania, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi dalam perang tersebut. Angkatan udara Israel terdiri dari 89.000 personil dengan 34.000 aktif dan 55.000 cadangan. Mereka memiliki 323 jet tempur dengan F-35 Lightning II sebagai andalan. Jet tempur ini seharga $120 juta, dilengkapi mesin Pratt & Whitney F-135 PW100, mampu mencapai kecepatan Mach 1,6 atau 1.975 km per jam, daya jelajah hingga 2.800 km, radius tempur 1.410 km, dan ketinggian maksimum 15 km. Di sisi lain, menurut data globalfirepower.com, Mesir memiliki total kekuatan militer 1.220.000 personil, yang terdiri dari 440.000 personil aktif, 480.000 cadangan, dan 300.000 paramiliter. Dalam angkatan udara, Mesir baru-baru ini berencana menambah 12 unit jet tempur J-10 Firebird buatan China. Jet ini dikenal tangguh dan kemampuan manuver terbaik berkat teknologi vektor dorong dari mesin turbo ganda. J-10 mampu terbang pada kecepatan Mach 1,8 atau 2.222 km per jam dengan daya jelajah hingga 2.920 km dan radius tempur 2.600 km. Selain unggul dalam kecepatan dan manuver, J-10 dilengkapi persenjataan canggih seperti rudal udara ke udara, udara ke permukaan, dan sistem pengeboman terpadu. Rudal YJ-91 dengan jangkauan 120 km dan kecepatan 4.321 km per jam menjadi senjata andalan untuk menghancurkan target penting. Rudal ini membawa hulu ledak 90 kg, sementara bom berpemandu laser Altitude buatan China memiliki efektivitas lebih dari 90%, menjadikannya senjata yang sangat presisi. Selama ini hubungan antara Israel dengan Mesir pun boleh dikatakan tidak terlalu harmonis. Berdasarkan data dari Teh Medes Mesir dan Israel setidaknya pernah terlibat 4 perang yang berbeda. Pertama kali Mesir terlibat pertempuran pada tahun 1948 ketika Perang Arab dengan Israel tercetus. Pada waktu itu Mesir dan sejumlah negara Arab lainnya menyatakan perang sebagai suatu tanggapan atas berdirinya negara Israel tahun 1948. Kemudian Mesir dan Israel pun terlibat dalam konflik yang disebut dengan Suez Crisis. Konflik ini terjadi pada tahun 1956. Pada waktu itu, Tel Aviv berusaha merebut terusan Suez dari Kairo. Tidak sampai di situ, pada tahun 1967 muncul pertempuran lain yang dikenal dengan Six Day War. Konflik ini tidak hanya melibatkan Mesir, tapi juga berlaku atas koalisi negara Arab seperti Suriah dan Yordania. Perang keempat terjadi pada tahun 1973 dan dikenal sebagai Yom Kippur. Mesir, Suriah berusaha merebut kembali wilayah mereka yang hilang dengan menggempur Israel tepat di hari suci Yom Kippur. Perjanjian Camp David merupakan serangkaian perjanjian perdamaian antara Israel dan Mesir. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 September 1978 oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin, yang pada waktu itu Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter berperan sebagai penengah. Perjanjian Camp David ini dapat dicapai setelah hampir 2 minggu lamanya negosiasi rahasia di Camp David, tempat peristirahatan Presiden AS di pedesaan Maryland, Amerika Serikat. Kurang lebih, perjanjian Camp David berisi beberapa poin penting seperti pembentukan otoritas pemerintahan di Gaza dan tepi barat, pelaksanaan resolusi PBB 242, mengakui hak-hak rakyat Palestina, dan memberikan otonomi penuh kepada rakyat Palestina di tepi barat dan Gaza. Perjanjian Camp David ini diharapkan mampu menormalisasi hubungan Israel dan Mesir yang selalu terlibat peperangan sengit